Hai, Shalom. Hari ini kita akan belajar pada bab 15, yaitu kerjakan keselamatan, dan bab 16, belajar dari tokoh. Mari anak-anak kita belajar bersama ya. Ya, kerjakan keselamatan memiliki makna keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus, yaitu tentang arti hidup kekal, mewarisi kerajaan Allah, di mana tujuan Allah menyelamatkan kita agar kita juga dapat memberitakan keselamatan itu kepada orang yang belum diselamatkan. Dasar firman Tuhan pada pelajaran kita di bab 15 ini adalah pokok anggur yang benar, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Begini bunyinya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ayat ini menggambarkan atau mengajarkan kepada kita tentang relasi atau hubungan dengan Allah. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara Allah dan manusia yang digambarkan dengan pohon anggur dan ranting-rantingnya. Di mana bagaimana cara Allah berhubungan dengan manusia? Ya, kata aku dalam Yohanes 15 ayat 4 adalah Yesus Kristus. Yesus adalah pokok dan manusia adalah ranting-rantingnya. Oleh sebab itu, manusia harus bergantung kepada Allah. Jika tidak, manusia akan mati sama seperti ranting yang mati jika tidak berada pada pohon. Bergantung kepada Yesus berarti harus memiliki relasi dengan Yesus, di mana relasi dengan Yesus itulah yang membuat kita berelasi dengan Allah. Lalu, kenapa harus Yesus? Ya, Yesus dikatakan pokok anggur yang benar karena dia menaati dengan menghidupi buah roh. Apa saja yang dimaksud dalam buah roh? Nanti kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di antaranya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Maka manusia harus mengerjakan buah roh, seperti Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah, saling mengasihi, berbagi, saling membantu. Relasi dengan Allah adalah hidup dalam Kristus. Dengan meneladaninya, maka kita akan menerapkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menjadi anak Allah yang berbuah. Ayo, siapa yang mau menghasilkan buah? Pasti kita semua mau ya. Nah, dalam mengerjakan keselamatan, kita harus sedia setiap waktu. Seperti perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana, di mana gadis yang bodoh tidak menyiapkan pelitanya, sehingga ketika mempelai datang, mereka tidak dapat menghampirinya. Sementara gadis bijaksana, ya, mereka sudah menyediakan pelitanya sampai penuh, jadi kapanpun mempelai datang, mereka sudah dapat menemuinya. Ya, kita bisa baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, apa arti dari perumpamaan tadi? Yang pertama, hidup mengerjakan keselamatan adalah hidup dengan berjaga-jaga. Siap sedia kapanpun waktunya. Artinya menjaga kehidupan rohani tetap baik dan tidak menyimpan dosa. Jadi, sampai Tuhan datang, kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan atau dalam perintah-perintah Tuhan agar ketika Yesus datang kali kedua, kita sudah siap untuk dibawanya ke tempat yang sudah Dia sediakan. Nah, dalam mengerjakan keselamatan, kita juga harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil atau juga disebut sini namanya misionaris ya. Di mana seorang misionaris itu adalah dia setiap orang yang telah menerima keselamatan harus meneruskan berita keselamatan itu kepada semua orang. Jadi karena kita sudah diselamatkan, kita harus memberitakan pada orang-orang yang belum mengenal agar mereka juga ikut selamat ya. Yang kedua, melayani Tuhan dengan cara memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kita sudah diselamatkan, jadi cara kita bersyukur atau mengungkapkan rasa syukur karena kita sudah diselamatkan Tuhan yaitu dengan melayani ya, dengan menggunakan tubuh kita, bisa tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, semua yang ada di dalam tubuh kita boleh gunakan untuk melayani Tuhan ya.
Misalnya mengajak teman untuk beribadah, ya, mengajak teman untuk berdoa, ya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah dalam memberitakan Injil tidak sedikit pun pencobaan yang kita alami, tetapi pencobaan yang dialami tidak melampaui kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi banyak tantangan yang kita hadapi dalam memberitakan Injil, tapi Tuhan sudah bilang Dia tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatan manusia. Jadi kita harus percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan Tuhan pasti tolong dan Dia pasti menyertai kita. Nah, sekarang kita mau belajar dari tokoh Alkitab ya, tentang siapa saja yang mengerjakan keselamatan mereka ya, dan yang menjadi teladan bagi kita. Salah satunya adalah Rasul Paulus di mana dia berkata, "Aku adalah tawanan Roh Kudus." Karena Paulus tidak ingin keluar dari kehendak Allah dan mau tetap mengikuti pimpinan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Ya, menjadi tawanan roh di sini adalah melakukan semua kehendak Allah dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, namanya tawanan. Tawanan itu budak atau hamba. Ya, tapi di sini bukan hamba iblis tapi hamba roh. Ya, jadi Paulus mau ditawan atau menjadi hamba roh karena dia tidak mau keluar dari kehendak Allah ya. Jadi kita jangan pilih tawanan iblis. Kalau tawanan iblis tidak memberikan kita jaminan untuk keselamatan ya. Nah, yang kedua adalah bersikap aku tidak layak disamakan dengan Tuhanku. Di sini tokoh Alkitabnya adalah Petrus. Mari kita lihat. Ketika Yesus menyatakan mujizatnya kepada Petrus dalam perahunya, Petrus berkata, "Aku tidak layak seperti Tuhanku," karena ia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Ya, perasaan Petrus ini tidak layak di hadapan Yesus membuktikan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Tapi Yesus juga pernah mengingatkan Petrus sebelum Yesus disalib, dia bilang, Yesus mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, tapi dari kejadian ini, Petrus menjadi seorang rasul atau nabi yang sangat pemberani. Karena dia tahu bahwa dia tidak sama seperti Yesus, jadi tidak layak seperti Yesus, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, kita juga ya. Nah, yang terakhir adalah tokoh yang setia kepada Tuhan. Ya, diantaranya ada Yakobus, mati sebagai martir dengan tuduhan melanggar hukum. Dia mati dirajam batu. Ya. Yang kedua adalah Yohanes, pada masa tuanya dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes juga pernah digoreng di bak minyak di Roma sebelum dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Yohanes menuliskan kitab Wahyu ketika berada di Pulau Patmos. Ya. Yohanes meninggal di usia lanjutnya. Dialah rasul terakhir yang meninggal dunia. Para rasul setia sebagai murid Yesus sampai akhir hidup mereka. Ketika kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan dari Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak dapat mengerti.